Selamat sore Pak Wahid dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Verolisa. Saya Farhan Nabil Prasetya. Saya Friska Natali. Saya Kevin Octavius. Oke, kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas UTS kami dalam membuat model dan simulasi sistem dinamik pengendalian proses di Stella untuk modul 7 yaitu isothermal CSTR. Boleh di next? Oke, yang pertama kami akan bahas adalah mengenai ilustrasi sistem yang akan kami modelkan, yaitu CSTR isothermal, seperti yang terlihat pada slide. Dalam modul ini, kami akan mengasumsikan bahwa reaktor CSTR ini beroperasi pada suhu konstan atau isothermal, sehingga tidak memerlukan neraca energi. Lalu kami juga mengasumsikan bahwa parameter laju reaksinya dan volumenya adalah konstan. Selain itu, kita juga menganggap bahwa sistem reaksinya adalah reaksi reversible tunggal sederhana, yaitu reaktan A menjadi produk B. Dengan mengasumsikan bahwa laju reaksi persatuan volumenya adalah order pertama terhadap konsentrasi A, maka laju molar reaksi A persatuan volumenya yaitu sama dengan minus konstanta reaksi K dikalikan dengan konsentrasi A. Lalu karena setiap mol A ini akan bereaksi menghasilkan 1 mol B, maka kita hubungkan untuk laju pembentukan molar B persatuan volumenya yaitu konstanta reaksi K dikalikan dengan konsentrasi A. Boleh next? Langkah selanjutnya adalah menyusun persamaan diferensial dinamik atau PDD untuk masing-masing komponennya. Yang pertama untuk PDD komponen reaktan A yang dapat diturunkan dari neraca massa komponennya, yaitu akumulasi sama dengan laju masuk dikurangi laju keluar ditambahkan dengan gerasi, yang dapat dituliskan seperti pada tabel berwarna ungu. Oleh karena nilai K dan V-nya adalah konstan, maka persamaan tersebut kemudian dapat disederhanakan seperti pada PDD 1. Lalu untuk mendapatkan harga parameter CA pada keadaan steady state, maka akumulasi pada persamaan PDD 1 ini kemudian jadikan jadi 0. Sehingga didapatkan persamaan untuk CA pada keadaan steady state seperti di bawah. Sama seperti komponen A, persamaan diferensial dinamik untuk komponen B juga diturunkan dari persamaan neraca massa komponennya. Tetapi karena B adalah produk dan diasumsikan pada feed stream yang tidak terdapat komponen B, maka nilai laju alir masuknya sama dengan 0, dan persamaan PDD-nya dapat diturunkan seperti PDD 2. Lalu sama seperti komponen A, komponen B juga dicari harga parameter CB-nya pada kondisi steady state. Boleh di next? Selanjutnya adalah menentukan harga parameternya. Kami menggunakan contoh soal pada modul 7 buku BGUT Proses Dynamic Modeling yang memberikan harga Fs per V-nya, K, dan juga CAFS-nya. Lalu untuk mendapatkan nilai CAS dan CBS, maka kami juga mensusunkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan steady state yang telah kami dapat sebelumnya, sehingga didapatkan nilai CAS dan CBS-nya sama dengan 0,5 gram mol per liter. Boleh next? Nah, lalu setelah mendapatkan persamaan model yaitu PDD 1 dan PDD 2 dan semua harga parameter yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah mengubah model tersebut ke dalam Stella sebagai berikut. Yang mana model di atas merupakan pemodelan dari PDD 1, sedangkan model yang di bawah merupakan pemodelan dari PDD 2. Boleh next? Dan berikut merupakan hasil simulasi dalam bentuk grafik dan tabel dari pemodelan Stella yang telah kami lakukan sebelumnya. Terlihat bahwa hasil dari simulasi ini menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai parameter yang telah didapatkan sebelumnya. Next. Kemudian akan dilakukan uji sensitivitas parameter berupa CAF dan rasio laju alir terhadap volume untuk mengetahui pengaruhnya terhadap CB, di mana kondisi awalnya dapat dilihat pada tabel bahwa CAF bernilai 1, rasio laju alir terhadap volume bernilai 0,2, nilai CB bernilai 0,5, dan delta bernilai 25%. Kemudian setelah dilakukan hasil pengujian sensitivitas akan didapatkan bahwa nilai KP merupakan minus 0,0048, sedangkan nilai KP untuk rasio laju alir terhadap volume sebesar 0,0024, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai CAF paling mempengaruhi nilai CB pada CSTR isothermal. Next. Kemudian akan dilakukan beberapa kali simulasi untuk mengetahui pengaruh CAF terhadap CB, di mana ketika CAF meningkat, CB akan meningkat juga, sedangkan ketika CAF menurun, CB juga akan menurun. Next. Kemudian juga akan dilakukan beberapa simulasi untuk mengetahui nilai rasio laju alir terhadap volume pengaruhnya terhadap CB, di mana ketika rasio laju alir terhadap volume menurun, CB-nya akan meningkat, sedangkan rasio laju alir terhadap volume meningkat, nilai CB-nya akan menurun. Next. Kemudian akan dilakukan identifikasi sistem kontrol, di mana akan ditempatkan aliran pure A dengan valve sehingga dapat dikontrol dengan controller konsentrasi untuk mempengaruhi CAF-nya, di mana manipulated variabelnya merupakan CAF dan control variabelnya merupakan CB hasil keluaran dari tangki. Next.
Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Kevin. Di sini akan menjelaskan terkait dengan startup condition. Setelah didapatkan model-model dan analisis sensitivitas sebelumnya, maka akan dilakukan simulasi pada kondisi startup, di mana kondisi startup merupakan kondisi di mana tangki pada awalnya masih tidak memiliki isi atau kosong. Jadi dilakukan input pada CAF dengan input 1 plus step 0,2,60, di mana hal ini merupakan di mana kondisi CAF awal bernilai 1 gram mol per liter dan akan terjadi perubahan sebesar 0,2 gram mol per liter pada CAF pada detik ke-60. Kemudian program dijalankan dan didapatkan grafik sebagai berikut. Nah, grafik ini akan berfungsi untuk mendapatkan nilai parameter-parameter KC, TI, dan TD berupa T28 dan T63. Setelah program dijalankan, diketahui bahwa CB naik sebesar 0,1 gram mol per liter, sehingga dapat dicari nilai delta 28% dan delta 63% pada CB, yang bernilai 0,528 pada T28 dan 0,563 pada delta 63. Sehingga dengan menggunakan tabel, di sini dapat dibaca bahwa nilai T28 sebesar 63,25 dan T63 bernilai 67 detik. Kemudian dapat dicari nilai parameter seperti KP dengan mengetahui bahwa CV merupakan CB dan MV merupakan CAF, sehingga di sini didapatkan bahwa deltanya itu 0,1 dan delta MV-nya bernilai 0,2, sehingga didapatkan nilai KP bernilai 0,5. Lalu dapat dicari juga nilai theta dan tau dengan menggunakan persamaan pada bagian kiri, sehingga didapatkan nilai theta 1,375 dan nilai tau 5,625. Dari parameter-parameter KP, tau, dan theta, dapat dicari nilai-nilai parameter KC, TI, dan TD pada kontrol P, PI, dan PID menggunakan persamaan pada tabel kiri. Lalu setelah dihitung, didapatkan bahwa nilai KC, TI, dan TD pada P, PI, dan PID pada tabel kanan bawah. Kemudian, simulasi ini dilakukan dengan model sebagai berikut, di mana pada bagian kiri merupakan bagian di mana proses utama terjadi, yaitu isothermal CSTR. Pada bagian tengah merupakan controller, yaitu PID controller, dan pada bagian kanan merupakan perhitungan error berupa IAE dan ISE. Pada controller P, didapatkan bahwa nilai IAE dan ISE itu cukup tinggi, yaitu 15,3 dan 1,9. Sedangkan SP tidak dapat mencapai, SP yang di-set yaitu 0,5. Di sini hanya dapat mencapai 0,4. Sehingga untuk pada controller P tidak akan digunakan karena tidak dapat dihitung parameter-parameter seperti overshoot dan settling time-nya. Lalu untuk PI controller, IAE dan ISE bernilai 2,4 dan 0,6, dan dia mampu mencapai SP yaitu 0,5 dengan overshoot 40% dan 27 detik settling time. Sedangkan untuk PID didapatkan bahwa IAE-nya sedikit lebih tinggi yaitu 2,6 dan ISE 0,6, dan dapat mencapai nilai SP itu 0,5 dengan overshoot 50% dan settling time 26,5 detik. Baik, selanjutnya setelah meninjau kondisi startup di mana parameter CB disimulasi dari 0 karena kondisi tangkinya dalam kondisi kosong, maka selanjutnya kami juga menganalisis kondisi steady state pada CSTR isothermal, di mana parameter CB disimulasi dimulai dari 0,5. Untuk mengetahui, boleh di next. Ya, untuk mengetahui kemampuan pengendali pada kondisi steady state, maka simulasi dilakukan dengan menggunakan step yang sama dengan pada kondisi startup, yaitu 0,2 dan pada detik 60, sehingga didapatkan hasil T28, T63, dan CB yang sama, di mana kenaikan CB-nya juga sama-sama 0,1 gram per mol, seperti yang terlihat pada grafik di sebelah kanan. Boleh di next. Dikarenakan hasil T28, T63, dan CB yang sama, maka hasil dari parameter kendali KC, TI, TD untuk setiap kontrol, baik PI dan PID, juga memiliki nilai yang sama, sebagaimana terlihat pada tabel sebelah kanan bawah. Selanjutnya kita menuju ke hasil simulasi yang pertama, yaitu untuk P-controller, di mana sama dengan hasil startup, yaitu konsentrasi CB tidak dapat mencapai SP, seperti yang terlihat pada grafik sebelah kanan ya. Untuk setiap kondisi SP ditentukan, mulai dari 0,44 hingga 0,76, semua tidak dapat mencapai SP yang ditentukan. Sehingga P-controller ini dapat kita abaikan dalam penentuan controller terbaik. Hasil simulasi selanjutnya yaitu untuk controller PI dan juga PID, di mana secara keseluruhan kedua parameter ini mampu memenuhi set point yang kita tentukan, mulai dari 0,44 hingga 0,76. Dapat dilihat juga di tabel bahwasanya parameter PI unggul dalam nilai overshoot yang rendah, di mana hal ini juga dapat mengindikasikan kemampuan dari controller yang lebih baik. Adapun nilai dari IAE dan ISE untuk kedua controller memiliki nilai yang mirip, namun dapat kita lihat bahwa PID controller
controller jauh lebih unggul sedikit untuk nilai yang lebih rendah di IAE dan juga ISE-nya. Lalu jika kita menjadikan tabel ke dalam grafik, maka dapat terlihat pada dua grafik yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Kita akan fokus kepada grafik PI, di mana dalam grafik PI kita dapat melihat bahwa PI memiliki range yang lebih luas untuk kondisi SP yang ditentukan itu. Jadi misalnya di sini untuk batas overshoot maksimum 25%, maka kondisi optimal dari SP untuk penurunan SP yaitu dimulai dari 0,4 hingga ke bawah. Namun untuk kenaikan SP dapat dilakukan mulai dari 0,5 hingga seterusnya. Seperti itu. Kemudian, berdasarkan berbagai simulasi yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan berupa, berdasarkan perhitungan sensitivitas, dapat dilihat bahwa dengan menurunnya laju alir ke dalam reaktor, maka akan semakin menguntungkan karena nilai CB akan meningkat. Sehingga, pada simulasi CSTR isothermal akan dipilih CAF sebagai manipulated variable dan CB sebagai controlled variable. Karena CAF lebih berpengaruh dibandingkan dengan rasio laju alir terhadap volume. Lalu pada simulasi startup, pengendali P tidak dapat mencapai SP yang ditentukan, sedangkan pengendali PI dan PID dapat mencapai SP bernilai 0,5 gram mol per liter, di mana pengendali PI akan memiliki nilai overshoot yang lebih kecil dibandingkan PID, tetapi memiliki nilai settling time yang lebih lama dibandingkan dengan PID. Pengendali PID memiliki nilai galat IAE 2,4 yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan PID yang memiliki nilai IAE 2,6, sedangkan untuk nilai galat ISE-nya sama, yaitu bernilai 0,6 X. Untuk kesimpulan pada simulasi steady state, pengendali P juga tidak dapat mencapai SP yang ditentukan, sedangkan pengendali PI dan PID dapat mencapai SP yang ditentukan. Untuk pengendali PI, nilai overshoot-nya juga lebih kecil dibandingkan PID, tetapi settling time-nya lebih lama dibandingkan PID seperti sebelumnya. Pengendali PI memiliki nilai rata-rata overshoot sebesar 16,4%, sedangkan PID memiliki nilai rata-rata overshoot sebesar 44,9%, di mana PID juga memiliki galat IAE sebesar 0,563, sedangkan ISE sebesar 0,038, yang lebih kecil dibandingkan dengan PI yang memiliki IAE sebesar 0,779 dan ISE sebesar 0,07. Berdasarkan seluruh hasil, akan dipilih pengendali PI untuk CSTR isothermal ini sebab walaupun nilai galatnya itu lebih tinggi pengendali PI, tetapi masih cukup rendah walaupun dibandingkan dengan PID. Dan nilai overshoot-nya juga masih mencapai range yaitu dikurang dari 25%, sehingga disimpulkan bahwa pengendali PI merupakan parameter kontrol yang paling cocok untuk kasus CSTR isothermal ini. Sekian presentasi kami, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan.